Paduka yang mulia, Alhamdulillah, Kesultanan yang Paduka pimpin sangat maju perekonomiannya. Pembangunan terjadi di mana-mana. Pengajaran Islam maju pesat. Mengaji dan membaca tulis Arab Melayu semakin membumi. Rakyat Banjar semakin mengenal tentang tauhid dan fikih. Pengajaran ilmu nahwu dan sorof yang diajarkan guru-guru dalam bahasa Arab memudahkan santri-santri bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab, insya Allah. Dari pesantren kampung dalam pagar ini, bermunculan para mubalik, ulama, guru agama, serta orang alim, insya Allah. Senang sekali mendengarnya, Datuk. Kesultanan Banjar akan disegani hingga ke mancanegara. Namun Paduka Sultan, tanpa mengurangi rasa hormat, ternyata masih ada rakyat miskin yang harus disejahterakan. Apa betul, Datuk, rakyatku masih ada yang miskin? Tidak hanya miskin, bahkan ada pula yang tergolong fakir. Kemiskinan adalah cermin dari kegagalan suatu negeri. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi. Anugerah amanah dari Allah sebagai Khalifah Kesultanan, maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata. Akan aku kerahkan segenap kemampuanku, Datuk. Baik Paduka Sultan, sebagai orang Banjar akan mencurahkan segenap pemikiran, mendukung daya dan upaya Paduka dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Datuk punya saran. Rakyat fakir miskin, untuk yang masih kuat mencari nafkah, kita beri kail yang mulia. Sedangkan yang tidak mampu bekerja, seperti orang lumpuh, buta, jompo, diberikan bantuan yang sifatnya rutin, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan layak. Melalui penyaluran zakat harta, diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun modal kerja, bukan lagi bahan pokok yang habis dimakan. Sebuah terobosan yang bijak dan tepat guna, Datuk. Khalifah Umar Ibn Khattab menyatakan pemberian zakat hendaknya bisa mengurangi kemiskinan, sekalipun dengan memberikan 100 ekor unta. Karena tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai peminta atau penerima zakat. Itulah hakikat dari mensejahterakan kehidupan umat. Islam tidak hanya membangun peradaban dunia, tapi juga menyelamatkan kehidupan rohi. Bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka atas izin Sultan, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri, yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur rata-rata manusia. Sedangkan bagi fakir miskin yang mampu bekerja, penyaluran zakatnya diutamakan berbentuk alat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Buruh tukang, kita belikan alat pertukangan. Buruh tani, kita belikan alat pertanian. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu, maka atas izin Sultan, ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah. Meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam.
maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. Kurang lebih seperti itulah paduka sultan. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang, maka ia diberi modal sesuai dengan keperluannya, meskipun itu banyak. Jika hasil dari usahanya itu belum cukupi, maka ia boleh menerima zakat lagi. Baik, Datuk. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar sangat mendukung masalah zakat ini. Aku tugaskan Datuk untuk mengelola zakat demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Banjar. Selain pendapatan pajak dari Kesultanan Banjar sendiri,